Dari Papua kita beralih ke Jawa Timur, Saudara. Pelaku penipuan investasi penyedia alat kesehatan atau ALKES dengan nilai kerugian korban sekitar 30 miliar rupiah berhasil ditangkap Subdit 3 Jatantras di Treskrimum Polda Jatim. Pelaku bernama Tiara, 36 tahun, warga Surabaya, Jawa Timur. Ia telah menjalankan praktik penipuan tersebut sejak awal pandemi COVID-19 merebak sekitar Maret 2020 lalu. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jatim, ada Luhur Pambudi. Halo, Luhur. Halo, sore, Firda. Ya. Luhur, bisa Anda informasikan bagaimana kasus penipuan tersebut bisa terungkap? Oke, untuk pengungkapan kasus penipuan investasi pengadaan alat kesehatan bodong yang diungkap oleh pihak Polda Jatim ini berawal dari adanya laporan dari sejumlah korban. Ya. Jadi Polda Jatim mencatat ada sedikitnya 6 orang korban yang mengaku merasa ditipu dengan seorang perempuan berinisial T ya. Itu penipuan itu karena menjanjikan semacam bentuk keuntungan melalui bisnis investasi pengadaan alat kesehatan. Jadi laporan dari 6 ini ketika dimulai mekanisme penyelidikan ternyata didapati kerugiannya hingga mencapai 30 miliar. Dan dari data tersebut, dari pengaduan dan laporan kepolisian yang dibuat oleh para korban itu, kemudian pihak unit 1 dari Subdit 3 Jatantras di Treskrimum Polda Jatim melakukan mekanisme penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap siapa dalang, otak, dan pelaku dari bisnis investasi pengadaan alat bodong itu. Luhur, total ada berapa jumlah korban yang terlibat dalam kasus ini? Oke, untuk total korban yang menjadi pihak korban yang merasa dirugikan atas praktik lancung dari pihak tersangka ini ada hingga saat ini ada 6, tapi dari pihak Polda Jatim mengaku memang menganalisis dari mekanisme penyelidikan yang sudah berlangsung, diperkirakan ada puluhan hingga ratusan orang korban yang masih belum melapor ke pihak kepolisian di masing-masing wilayah Jawa Timur ataupun di Polda lain. Karena hal itu didasari oleh mekanisme modus yang dilakukan oleh pihak si tersangka yang ternyata bersifat berjejaring ya untuk menjaring korban untuk ikut dalam investasi pengadaan ALKES yang ternyata bodong ini dengan cara berjejaring dengan banyak orang. Dan kebanyakan orangnya memang dari Jawa Timur dan ternyata juga didapati informasi korbannya juga ada di luar Jawa Timur. Bahkan juga ada yang terdeteksi ada korban yang melapor di Jakarta, semacam itu. Luhur, bagaimana untuk proses pengembangan kasus ini saat ini dan apakah ada kemungkinan penambahan jumlah tersangka? Ya, untuk penambahan jumlah tersangka, menurut keterangan dari pihak Kasubdit 3 Jatantras AKBP Lintar Mardono, memang potensi untuk penambahan tersangka akan sangat mungkin karena hingga saat ini pihak penyidik masih melakukan mekanisme penyidikan terhadap sejumlah saksi, sejumlah orang yang ternyata turut bergabung dalam gerak mekanisme bisnis investasi alat kesehatan bodong yang dijalankan oleh si tersangka ini. Karena si tersangka ini ternyata menggunakan modus yang terbilang cukup nekat karena si tersangka ini menjerat korbannya dengan cara membuat semacam borang surat perintah kerja palsu pengadaan barang alat kesehatan yang itu didapati dari mencari informasi di internet. Jadi ada beberapa jumlah contoh-contoh SPK ya, surat pengadaan barang untuk alat kesehatan dalam jumlah besar, dalam jumlah miliaran. Dalam miliaran itu bisa diunduh oleh si tersangka ini dari internet dan melalui itu si tersangka meyakinkan para korban untuk ikut berinvestasi dalam pengadaan alat kesehatan dan ternyata bodong. Dan untuk nilai investasi yang diterapkan oleh pihak tersangka pada para korbannya paling kecil adalah 7,5 juta dan paling besar bahkan ada yang sampai menyetorkan uang untuk berinvestasi hingga 3,5 miliar. Dan dalam mekanisme untuk penghasutan para korbannya ini ternyata tersangka juga sempat mencatut 12 nama rumah sakit terkemuka yang ada di luar Jawa Timur atau luar Pulau Jawa karena memang ini adalah upaya atau modus dari tersangka agar para korban yang ada di kawasan Pulau Jawa ini tidak dapat secara langsung memverifikasi, menguji ataupun mendeteksi kebenaran dari pengadaan alat kesehatan yang ada di kawasan Jawa Timur. Artinya memang ini adalah kesengajaan dari pihak tersangka untuk
mencatut 12 nama rumah sakit terkemuka yang ada di luar Jawa, dan pihak kepolisian juga sudah meng-cross-check 12 nama yang tercatat dalam borang-borang manipulasi palsu ya yang dibuat oleh si tersangka itu, dan ternyata ketika dikonfirmasi via rumah sakit itu tidak ada sama sekali kerjasama dari atas nama tersangka, dan itu artinya murni menjadi salah satu bentuk modus dari tersangka untuk menghasut para korbannya. Dan hingga saat ini informasi yang kami himpun dari pihak Subdit 3 Jatamras di Treskrim Polda Jatim, penyidik sedang memeriksa tiga orang saksi yang ini merupakan agen dari tersangka yang memang dimanfaatkan untuk menghimpun korban-korban lainnya. Jadi memang tersangka ini adalah menggunakan mekanisme jejaring yang dia memanfaatkan rekanan anggota keluarga bahkan teman-teman dekat untuk bergabung padanya untuk menjaring orang-orang untuk berinvestasi pada pengadaan alat kesehatan yang ternyata sebenarnya bodong. Jadi memang itulah yang mengapa membuat sepertinya korban akan bisa bertambah, dan kemungkinan untuk jumlah tersangka juga bisa akan bertambah karena para agen yang berjumlah 12 hingga 14 orang ini sebenarnya status keterlibatan mereka dalam kasus ini masih terus akan didalami, apakah mereka murni sebagai korban yang ditipu oleh si tersangka untuk menjalankan praktik bisnis lancungnya itu tanpa sepengetahuan atau tanpa kesadaran dari pihak korban, atau memang dia murni sebagai pelaku gitu, dan berkomplot dengan si pelaku atau tersangka ini untuk menjaring keuntungan yang bersifat pribadi. Dan untuk konstruksi pasal hukum yang dijerat pada tersangka yang merupakan otak dari praktik ini, konstruksi hukumnya adalah pertama mengenai konstruksi hukum pasal penipuan, dan kedua adalah konstruksi hukum tindak pidana pencucian uang, karena memang pihak polisian masih akan terus melakukan semacam penelusuran dan audit ya terhadap hasil uang yang menjadi keuntungan dari pelaku ini, apakah sudah diberikan sejumlah aset-aset berharga yang bersifat untuk atau berorientasi untuk menguntungkan diri sendiri bagi diri si tersangka, semacam itu kira-kira. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jatim Luhur Pambudi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners Luhur juga sudah menyimpulkan keterangan dari Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Gatot Refli Handoko. Berikut liputan yang ada. Ini tersangka mengajak beberapa orang menginformasikan kepada orang-orang untuk ikut dalam investasi alat kesehatan yang semuanya itu fiktif. Ya, nanti secara kronologi lengkapnya dari Pak Kasubdit Jatamras yang menyampaikan. Dari pengaduan masyarakat kita menerima 6 LP dan tidak menutup kemungkinan ada pengaduan lagi yang nanti akan kami juga segera lakukan pembuatan LP dan proses penyidikan. Ya, total kerugian dari 6 pengadu atau 6 LP ini itu hampir 30 miliar lebih. Tapi tidak menutup kemungkinan ya, kerugian ini bertambah. Oleh sebab itu terhadap tersangka ini dikenakan ancaman pasal 378 KUHP ya, dengan ancaman 4 tahun penjara, dan juga pasal terkait tindak pidana pencucian uang, yaitu pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, junto pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 yang ancamannya 15. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.